Halo rekan-rekan 5 TV, berjumpa lagi dalam liputan dari 5 News. Bersama saya, Putra Rahma. Berita kali ini membahas tentang home visit di tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021. Himbauan untuk tidak mengadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah tidak mengurangi niat bagi beberapa sekolah di Indonesia. Untuk memberikan materi pelajaran kepada siswanya di tengah pandemi COVID-19, pihak sekolah melakukan sistem home visit untuk semua siswanya secara bergiliran. Berikut berita selengkapnya. Pelaksanaan tahun ajaran dan tahun akademik baru 2020-2021, sejumlah sekolah di Indonesia kembali menerapkan program home visit atau kunjungan guru ke rumah siswa. Dalam pelaksanaannya, Kemendikbud bersama 3 kementerian lainnya, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, telah menyusun buku panduan pembelajaran selama masa pandemi. Di antaranya, panduan protokol kesehatan pembelajaran tatap muka seperti tetap menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan, dan memastikan suhu badan tetap normal. Protokol kesehatan ini berlaku bagi semua warga satuan pendidikan, baik tenaga pendidik, peserta didik, termasuk pengantar atau penjemput. Kegiatan home visit semulanya dilakukan oleh guru bimbingan konseling guna memberikan penyuluhan terhadap masalah kepribadian, sosial, dan masalah dalam belajar. Kini di masa pandemi, kegiatan home visit dilakukan sebagai promotor motivasi belajar siswa, sekaligus sebagai sarana bimbingan belajar siswa. Lalu, bagaimana teknis program home visit salah satu sekolah dasar di Kota Bogor? Dan bagaimana tanggapan dari pengamat pendidik mengenai keefektifan program home visit di masa pandemi? Sekolah kami pernah menerapkan home visit sebelum masa pandemi. Memang sangat dibutuhkan sekali oleh siswa-siswa, terutama yang mengalami kebutuhan khusus gitu. Tetapi dengan adanya pandemi ini, home visit masih diberlakukan, tapi dengan teknis yang berbeda. Kalau dulu mungkin dikhususkan kepada siswa-siswa yang memang membutuhkan bimbingan atau layanan secara personal. Kalau di masa pandemik ini, dengan pembelajaran daring atau online, siswa semuanya kebutuhan bertatap langsung dengan guru, khususnya kalau di SD itu kan biasanya pembelajaran melalui wali kelas langsung, tatap muka langsung dengan satu guru gitu. Tapi ketika masa pandemi, anak-anak bukan hanya diwajibkan, tapi memang cara pembelajaran mereka adalah dari rumah. Home visit ini harus disepakati atau disetujui dulu oleh para orang tua siswa. Teknik pelaksanaannya dengan membuat kelompok-kelompok kecil sesuai kebutuhan dan sesuai domisilinya masing-masing. Kalau kita bicara konteks Indonesia, terutama sekolah dasar, SMP, SMA, tentunya kita tidak hanya bicara di kota besar, tapi bagaimana akses teknologi, pemerataan akses informasi bagi saudara-saudara kita yang di luar Pulau Jawa, tentunya di daerah terluar, ya, terpencil. Apakah mereka mendapatkan porsi akses informasi yang sama? Nah, ini juga yang menjadi perhatian untuk kita semua, bagaimana terutama ya pemerintah saat ini memikirkan bagaimana supaya teman-teman di luar daerah, luar Pulau Jawa khususnya mendapatkan akses informasi yang seragam. Kalaupun tidak, bisa dipikirkan juga solusi-solusi lain agar teman-teman di luar sana, walaupun sekolahnya tutup, ya kampusnya tutup, tetap bisa beraktivitas belajar
dan mengakses informasi. Dengan hadirnya guru atau sosok pengajar ke rumah, setidaknya ini bisa memberikan rasa nyaman, rasa kedekatan, dan rasa optimis ya, membangun harapan bahwa mungkin ini tidak selamanya terjadi pada mereka. Adanya motivasi secara fisik, secara interaksi langsung akan membuat siswanya lebih bersemangat lagi belajar dan bisa keep on track dengan apa yang disampaikan oleh sekolah, yaitu melalui guru-gurunya. Jadi buat saya guru ini adalah duta sekolah ya, yang ditugaskan untuk memberikan semangat motivasi untuk siswa-siswanya, dan ini langkah yang sangat baik dan perlu diteruskan. Solusi dan saran dari saya yang nomor satu untuk pihak sekolah atau pihak institusi pendidikan terus menyesuaikan dan beradaptasi dengan gaya belajar dari generasi yang saat ini dalam mengakses informasi, apa yang efektif, apa yang tidak efektif, apa yang sudah cukup efisien, dan apa yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi memang dari sisi pedagogi, lalu metode pembelajaran, strategi penyampaian informasi, packaging knowledge yang lebih menarik dan deliver dengan cara yang lebih kekinian, itu mungkin lebih bisa memudahkan teman-teman yang terutama para siswa saat ini belajar dari rumah, sehingga pembelajaran itu lebih fun, lebih menyenangkan, lebih interaktif, dan lebih dinamis, yang akhirnya transfer knowledge itu terjadi secara organik, otentik, dan juga bisa maksimal. Baiklah rekan-rekan 5TV, sekian berita yang dapat saya sampaikan. Semoga berita tadi dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Saya Putra Rahma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 5TV, be kreatif.